Munculkah di layar? Ampun, Bu. Oke, matur nuwun. Judulnya begini nih saya bikinnya. Industrial 4.0 and Pandemic Situation. Ini temanya biar rodok nyambung dengan temanya fakultas. Karena memang situasi kita saat ini adalah situasi pandemik, situasi yang luar biasa, mempengaruhi semua hajat kehidupan masyarakat, dan saat ini juga kita berada di Industrial 4.0. Jadi sudah berada di ranah yang digital seperti saat ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita tidak pernah membayangkan akan kuliah berhadapan dengan laptop. Mahasiswanya juga ada di laptop gitu ya. Dulu seolah-olah susah kita akan menjalin komunikasi dengan cara demikian. Tapi mau tidak mau di pandemik ini memaksa kita untuk memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi. So, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi itu. Terutama para generasi millennials, generasi Z seperti mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti pembekalan PKL. Saya dapat informasi ada 200 sekian mahasiswa yang mengikuti pembekalan gitu ya, dan mengikuti PKL nantinya, dan masih galau, dia mau menentukan nanti tempat PKL-nya di mana dan masih berubah-ubah gitu ya. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Lubab bahwa kita nanti Anda lulus itu sebagai sarjana psikologi. Saya pun yang psikolog, meskipun majoring saya itu di PIO, tapi di SIPP saya, izin praktek psikologi saya itu tidak tertulis industry and organization gitu ya. Tertulisnya hanya psikolog gitu saja. Tapi kemudian karena majoring saya di situ dan minoring saya di klinis, maka saya yang membatasi diri kemudian untuk menerima klien-klien atau memberikan materi-materi yang berkaitan dengan kepioan. Jadi saat ini Anda yang nanti juga lulus menjadi sarjana psikologi dan tidak di situ dalam kurung industri organisasi begitu atau klinis begitu, tidak ada di ijazah, tapi di transkrip akan terlihat tentang mata kuliah peminatan yang sudah nanti dominan Anda ambil. Disitulah yang nanti akan menjadi kekhususan Anda. So, meskipun sekarang boundering organization gitu ya, boundaryless gitu ya, sudah tidak ada batas satu dengan yang lain, artinya meskipun nanti Anda majoringnya di PIO, majoringnya di klinis, majoringnya di sosial, majoringnya di pendidikan, tapi Anda juga harus bisa mengadaptasikan diri. Karena sekarang eranya adalah sudah disruption era, perubahannya sangat cepat, dan biasanya tidak kita sadari, tiba-tiba tatanan sistem sudah berubah sedemikian rupa. Generasi Z seperti Anda, generasi milenial seperti Anda, saya tidak, maaf. Itu adalah generasi-generasi yang saat ini mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi dan selalu berani mencoba. Karena di samping disruption era ini juga dikenal sebagai VUCA era. VUCA itu apa? V-nya volatile. Volatile itu sesuatu yang gampang remuk, rentan untuk berubah, rentan untuk jatuh, rentan, jadi volatile, segala sesuatunya gampang sekali berubah. Terus juga uncertain, nggak ada yang pasti saat ini, tuh situasi saat ini, VUCA ini punya adalah uncertain, tidak ada yang pasti semuanya. Termasuk Anda sendiri susah memastikan mau PKL di mana gitu kan, uncertain. Tapi kita tetap harus bisa beradaptasi. C-nya adalah kompleks, rumit, ruwet. Terus apa mana? Kompleks itu rumit, ruwet, pelik, wakeh, majemu, and so on.
Makanya ketika Anda kemudian sudah menentukan pilihan, misalnya tadi dicontohkan, karena saya mendengar testimoni tadi dari beberapa mahasiswa yang sudah PKL, di sekolah, di kepolisian, dimanapun, ya situasi yang Anda hadapi kompleks, rumit, ya ada klinisnya, ya ada industrinya, ya ada sosialnya, ya ada pendidikannya. Tinggal bagaimana kemudian majority Anda itu akan mengarahkan hal tersebut. Kalau majority Anda di pendidikan, maka ketika Anda di kepolisian, Anda akan ambil sisi-sisi education-nya. Apa sih yang ada di education berkaitan dengan kepolisian di tempat yang nanti Anda ditaruh gitu ya, dimanapun gitu. Lalu A-nya adalah ambiguity. Ambigu, segala sesuatunya itu mendua gitu ya. Maknanya bisa beragam, makanya disebut disruption, dan Anda pun juga berada di situasi itu. So, karena di Fucha era yang tadi Bu Enda sebutkan, maka Anda juga harus bisa Fucha, tapi Fucha yang ini berbeda. Fucha yang ini adalah Anda harus punya visi, jelas. Your vision must be clear. Jadi untuk mengikuti PKL ini, visimu apa? Harus jelas dan bersesuaian dengan visi fakultas berkaitan dengan PKL. Kemudian punya understanding, Anda harus sangat punya pemahaman tentang bidang Anda itu. Kemudian Anda akan membreakdown yang berkaitan dengan bidang Anda itu dan yang Anda hadapi di lapangan. Membreakdown apa? Your task, tugas-tugas Anda. Mahasiswa saya yang kemarin ambil Anajab pasti tahu itu task berbeda dengan job, berbeda dengan position. Jadi kalau Bu Endah bilang task, Anda harus paham apa yang dimaksud gitu ya. Lalu kemudian Anda juga harus clarity, Anda harus fokus, dan menerima apa saja yang menjadi kekurangan Anda. Kemudian tujuan yang tadi sudah harus Anda buat sedemikian rupa berdasarkan informasi yang Anda dapatkan. Informasinya dari mana? Tadi sudah dicontohkan Pak Lubab, need analysis, boleh pakai SWOT, boleh pakai yang lain. Nanti Bu Enda contohkan need analysis cara yang berbeda. Lalu kemudian yang berikutnya adalah agile. Apa itu agile? Anda harus lincah, Anda harus open, terbuka berkomunikasinya dengan siapa saja, terbuka atas umpan balik. Sekarang zamannya bukan kamu sendiri, saya sendiri, tidak. Filmnya saja King Kong vs Godzilla gitu kan, mereka collaboration dong, film terbaru itu, ya kan? Jadi sekarang zamannya collab. Maka di podcast semuanya collab, yang punya vlog collab, kemudian naik itunya kan, viewersnya, and so on. Nah, hal itulah yang kemudian harus Anda hadapi. Makanya quote Bu Enda hari ini adalah, a person who never made a mistake, never tried anything new. Jadi kesalahan itu tanda bahwa Anda sedang mencoba sesuatu yang baru. Ya. Next. What is our agenda? Yang pertama, visi misi tujuan. Ini saya ambil dari materinya panitia PKL. Kemudian nanti Bu Enda akan menjelaskan tentang need assessment versi yang bukan SWOT analysis. Lalu kemudian yang terakhir ini yang penting, branding yourself. Ini untuk memahamkan siapa Anda. Anda adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi bagaimana Anda membranding diri Anda secara personal di kegiatan PKL ini? Ya? Nah, ini visi misinya. Anda diminta untuk bisa kompeten dan komprehensif. Ya, terima kasih. Karena atas plastik. Oke. Pak Arif, bisa di-unmute, minta tolong. Bisa di-mute, Mas Arif. Oke, thank you Mbak Hilda. Jadi Anda harus punya kompetensi. Kompetensi itu tidak berdiri sendiri ya. Kompeten itu harus ada pasangannya. Anda kompeten dalam hal apa? Tapi kompetensi yang diminta di sini adalah komprehensif, jadi menyeluruh. Makanya tadi disebutkan oleh Pak Luhut, kita sarjana psikologi, bukan minat-minat tertentu, tapi minat itu penting untuk mengarahkan Anda.
Jadi sebagai hal apa yang akan Anda tuju. Kompetensi itu adalah sesuatu yang melekat di dalamnya itu 3 hal. Knowledge, skill, dan personal attributes. Jadi orang dikatakan kompeten bila punya 3-tiganya dan itu terlihat pada saat dia perform. Perform dalam hal apapun ya. Kalau dalam pekerjaan ya pekerjaan, kalau dalam mahasiswa ya ketika dia menjadi mahasiswa, ketika dia mengutarakan pendapat, ketika dia mendisiplinkan dirinya, ketika dia belajar as a human being, and so on and so on. Jadi itu yang disebut kompeten. Jadi fakultas menghendaki ketika Anda PKL, Anda punya kompetensi tertentu yang berkaitan dengan psikologian dan memiliki 3 hal itu. Knowledge-nya Anda punya, skill-nya Anda punya, personal attributes-nya punya. Kenapa personal attributes ini penting di dalam kompetensi? Karena tanpa personal attributes yang memadai, maka perform Anda akan minus, ada nilai kurangnya. Anda kompeten dalam hal mengendarai sepeda motor, tapi kemudian personal attributes-nya Anda tidak disiplin berlalu lintas. So, knowledge Anda punya, skill punya, tapi personal attributes no. Maka Anda sering kena tilang, sering disemprot polisi, sering ewes, bahkan sering mendoakan supaya polisi ewes, gitu ya. Kemudian ini tujuannya. Mengantarkan mahasiswa supaya punya pengetahuan yang integratif, melatih mahasiswa untuk menyelesaikan masalah di lapangan, memberikan pengalaman, membangun sikap, dan seterusnya. Kemudian tujuannya, ada 4 tujuan di sini. Melatih kepekaan, kemudian meningkatkan kemampuan. Ini kata-kata ini rada bias, jadi menstimulasi saja ya, karena kata-kata ini rada ewes nanti. Sensitif kalau menggunakan kata ini. Jadi menstimulasi kemampuan untuk melakukan intervensi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan. So, nanti Anda diarahkan pada 4 tujuan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari pengetahuan Anda di bidang psikologi khususnya. Materi-materi perkuliahan yang secara spesifik sudah Anda ambil. Ya, kan ada materi yang umum, ada materi yang spesifik. Nah, materi-materi spesifik itulah nanti yang akan banyak membantu untuk mengarahkan mahasiswa dalam mencapai tujuan PKL. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dibayangkan ya nanti dan bisa memperkuat niat Anda, karena niat itu harus ada di awal, niat itu harus diperkuat. Kalau tidak ada niat, maka waspadalah. Itu kan katanya. Next. Need assessment yang Bu Endah tawarkan selain yang SWOT adalah Anda melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang dialami oleh individu atau karyawan kalau di organisasi atau anggota organisasi lainnya. Apa kesenjangan itu? KSA yang seharusnya, KSA ini adalah knowledge, skill, and ability. Dan KSA yang saat ini eksis dimiliki oleh karyawan atau anggota organisasi. Jadi, kesenjangan ini bisa kita lihat dari KSA yang seharusnya dimiliki oleh karyawan. Dapat dari mana, Bu, data KSA yang seharusnya? Dari Anajab dong. Kalau organisasi atau industri nggak punya Anajab, itu pekerjaan Anda berarti. Anda sudah punya proker berarti. Bikin Anajab untuk ya 1 level atau 2 line atau 2 jabatan, itu sudah pekerjaan besar. Kalau sudah punya, berarti kita tinggal membandingkan dengan data KSA yang eksis dimiliki oleh karyawan saat ini. Langkah-langkahnya bagaimana? Nih, yang pertama, kita harus collecting informasi. Collecting informasi bisa berbagai cara, bisa kuesioner, bisa observasi, bisa interview. Interview juga bisa beragam. Interview yang diajarkan secara umum di mata kuliah OBIN, observasi dan interview, itu bisa digunakan. Tapi ada interview yang secara spesifik, ada competence-based interview, ada behavioral event interview. Itu juga bisa digunakan. Competence-based interview
itu menanyakan tentang kompetensi yang dimiliki oleh individu, gitu ya. Berarti harus disimulasikan, bukan berbasis hal-hal yang tidak jelas. Tapi kalau behavioral event interview, itu pertanyaan-pertanyaan yang berbasis dari what you do in situation la. Bukan pertanyaan kalau behavioral event interview, bukan pertanyaan yang what you do if. Kalau jika itu bisa membayangkan, tapi behavioral event berarti perilaku apa yang muncul saat Anda menghadapi situasi itu. Jadi menggali pengalaman tapi berdasarkan informasi dan perilaku yang dia lakukan saat itu. Bukan membayangkan, jika Anda menjadi ketua apa yang akan Anda lakukan. That is not interview. Itu pertanyaan ketika UTS, UAS, itu pertanyaan. Tapi kalau event, interview, maka Anda tanya, Anda pernah ikut organisasi? Iya, saat itu posisi Anda sebagai apa? Ketua. Ketika Anda menjadi ketua, masalah apa yang paling berat menurut Anda? Maka dia akan menggali informasinya saat itu, dan dia akan menjawab. Itu interview. Itu cara menggali informasi. Begitu juga ketika Anda observasi. Observasi, interview, kuesioner itu bisa Anda lakukan di awal 1 minggu masa-masa PKL, baik lewat dokumentasi, kalau bisa fisik ya fisik, tapi di zaman sekarang meskipun aturan itu sudah mulai dilonggarkan, tapi kantor-kantor sudah mulai 50% WFO. Bahkan ada beberapa kantor yang mungkin sudah 75% WFO gitu ya. Sehingga ada yang bisa diakses ketika Anda akan mendatangi instansi atau organisasi tersebut. Lalu yang kedua, kemudian Anda setelah mengumpulkan data-data lewat informasi ini juga sekaligus menjadi bahan Anda kalau ingin kualitatif maupun kuantitatif research di skripsi Anda. Baru nanti temukan kesenjangannya, gap-nya tadi antara KSA yang ideal dengan KSA yang eksis saat ini. Baru kemudian Anda analisis performance-nya. Kondisi existing yang KSA seperti ini, bagaimana? Oh, pantas marketingnya selalu tidak bisa tercapai, goal-nya nggak dapat dicapai, sekolahnya tidak berprestasi, and so on. Itu analisis performance. Kemudian kita identifikasikan hambatan-hambatannya apa, kemudian sumbernya apa saja. Kemudian dari sini kita bisa mengidentifikasi karakteristik karyawannya. Langkah yang keenam, kita mengidentifikasi prioritas dan tujuan. Kemudian langkah yang ketujuh, kita problem statement-nya apa. Ini penjelasannya. Langkah pertama ini kita mulai bertanya-tanya dong tentang 5W1H. Tahu ya, 5W1H plus, nih Bu Enda tambahkan nih, kendala-kendala apa yang mereka hadapi dan bagaimana informasi yang Anda dapat itu nantinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya apa? Ketika Anda akan PKL di suatu tempat, Anda harus tahu dulu visi misi organisasi itu apa. Itu harus kepegang. Kalau nggak kepegang, lewat Anda. Lalu kemudian langkah yang kedua, Anda akan melakukan Organizational Elements Model atau OM, di mana Anda di situ akan melihat bagaimana input masukan-masukan berlaku di perusahaan tersebut, kemudian diproses seperti apa, menghasilkan produknya apa saja, kemudian outputnya apa, kemudian outcome-nya bagi karyawan maupun bagi perusahaan apa. Ini dirumuskan sedemikian rupa, dicari dari langkah yang pertama. Setelah langkah yang kedua, berarti kita sudah masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasikan SDM yang existing, SDM yang ada, sarana prasarananya, peraturan-peraturannya, SOP-nya, kondisi iklim sosial dan psikologisnya seperti apa. Jadi data-data ini yang kemudian kita rumuskan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di tahap yang pertama. Kemudian tahap yang keempat, kita mulai mengidentifikasi bentuk-bentuk hambatannya apa saja sih. Oh, ini zaman pandemi, ekonomi masyarakat turun, kemudian ada banyak keterbatasan karena tidak bisa mobile,
gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk hambatan. Kemudian kita mencari masing-masing bentuk hambatan tersebut bersumber dari mana. Oh, kebijakan pemerintah, undang-undang Omnibus Law, karena ada undang-undang Omnibus Law ya, di mana undang-undang Omnibus Law itu berbeda beberapa hal dengan undang-undang tenaga kerja yang 2003. Di Omnibus Law itu ada beberapa hal yang kemudian dihapus, termasuk tentang TKA, tenaga kerja asing, kemudian tentang UMR gitu ya, di Undang-Undang Tenaga Kerja 2003 UMR itu ada UMR nasional, ada UMR provinsi, ada UMR kabupaten kota. Di Omnibus Law itu tidak ada. And so on, itu ada banyak hal. Apakah mereka menjadi sumber dari hambatan itu atau tidak? Ini bisa kita cek. Kemudian berikutnya adalah kita pada langkah yang kelima sudah masuk mengidentifikasi karakteristik karyawan atau anggota organisasi, usianya, pengalamannya, laki-laki atau perempuan, background-nya, background latar belakang orang tua, latar belakang organisasi, and so on, tingkat sosial ekonominya, sikapnya terhadap sesuatu, sikapnya terhadap pekerjaan, kemudian KSA-nya juga di situ. Mungkin ada subject matter expert yang mereka kagumi, kita juga harus paham, itu adalah langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam, kita mulai nih akan mengerucutkan pada bentuk need analysis-nya, yaitu dengan merangking dengan skala prioritas, berarti yang harus diselesaikan duluan yang mana nih. Nah, merankingnya itu bisa dengan berbagai cara ya, diantaranya bisa dengan focus group discussion atau problem analysis, atau ranking dengan cara apapun yang bisa Anda lakukan, sehingga nanti masalah-masalah itu akan mengerucut pada nomor 1, itu adalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Next, yang terakhir, langkah yang ketujuh, itu adalah kita mulai merumuskan. What is the problem? Disinilah kemudian kita akan memutuskan dan menyusun sedemikian rupa masalah yang dihadapi oleh organisasi itu atau oleh perusahaan itu, dan kita mencoba untuk dalam tanda petik ya, memberikan intervensi, atau itu sekaligus menjadi program kerja kita. Kita susunnya dalam bentuk kalimat yang efektif, efisien, yang tepat gitu ya. Kemudian itu menjadi program kerja kita. Ketika sudah menjadi program kerja, berarti Anda harus breakdown dari program kerja ini menjadi langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap problem solving ini. Dan kalau itu di ACC. Kalau tidak di ACC dan Anda diminta untuk ikut programnya mereka, ya Anda harus ikut programnya mereka gitu ya, karena tidak mungkin kita tidak mengikuti mereka. Nah, problem ini bisa mengarah kepada areanya psikologi industri organisasi yang besar. Petanya abaikan ya, petanya abaikan. Ini ilustrasi saja. Apakah berkaitan dengan MSDM, manajemen sumber daya manusia, ini yang semua yang berkaitan dengan industri organisasi, mulai strukturnya. Tadi di sekolah sebenarnya saya akhirnya disuruh ngajar BK, padahal saya industri kan gitu tadi. Sebenarnya Anda bisa masuk di sini, struktur organisasinya bisa masuk, bagaimana sekolah itu dikelola juga bisa masuk ke sini. Anajab juga masuk di sini, rekrut and seleksinya juga masuk. Bagaimana pola rekrut and seleksi di sekolah itu kan juga bisa menjadi bidang I.O. meskipun ada di sekolah gitu ya. Kemudian placementnya bagaimana, apakah sudah tepat? Oh, guru-gurunya di sini nggak sesuai, Bu. Guru olahraga tapi gelarnya adalah SAG misalnya. Guru matematika padahal dia tidak bisa matematika misalnya, atau latar belakang pendidikannya bukan matematika. Itu masalah rekrut, seleksi, and placement. Kemudian training juga di sini. Sabilal Ramadhani minta tolong di-mute ya mic-nya. Oke, Bu Enda lanjutkan. Terima kasih. Kemudian training, itu ada training, ada developing, ada
education, di Ya, mana saya masing-masing itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Training itu untuk kebutuhan karyawan atau anggota organisasi saat ini berkaitan dengan tugas posisinya saat ini. Developing itu berkaitan dengan tugas yang nanti mungkin akan dibebankan kepada dia. Jadi mungkin dia akan dipromosikan di masa yang akan datang, maka dia di-develop masuk pada talent management, masuk pada talent pool. Atau education yang berkaitan dengan pendidikan secara umum, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan tugasnya saat ini maupun tugasnya yang akan datang, karena education itu tujuannya dalam merubah cara berpikir. Kemudian penilaian kinerja juga masuk di sini, gitu ya. K3 masuk di sini, ergonomi masuk di sini, ya semua yang berkaitan dengan MSDM. Kemudian ada area berikutnya itu yang berkaitan dengan hubungan industrial. Di sini ada CSA, CSR, CSR. Kemudian di sini juga ada isu-isu tentang hubungan industrial gitu ya. Sekarang tanggal 1 Mei, May Day, ini harinya hubungan industrial gitu kan. Jadi banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan hubungan industrial ini, dengan entah itu pelanggaran-pelanggaran terhadap PKWT, peraturan kerja waktu terbatas yang juga diatur di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin baru disahkan 2020 Oktober, dan itu berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang 2003. Nah, ini menyulut banyak hal dan banyak kemampuan dari orang-orang psikologi. Begitu juga yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan economic psychology. Ada Bu economic psychology, ada. Mahasiswa saya yang PIO saya ajari nih tentang economic psychology. Kemudian juga tentang konsumen behavior. Ini juga menjadi area kita. Kenapa Bu Enda sampaikan demikian? Karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ternyata psikologi itu masih menjadi bidang yang sangat, jurusan yang sangat diminati mulai tahun 2018 sampai sekarang oleh para millennials, oleh para generasi Z. Nanti Bu Dekan bisa bersaksi itu berapa peminat ketika ujian masuk dari masing-masing cara masuk ke UIN itu yang psikologi. Pasti banyak. Jadi minat yang paling diminati itu ada 10. Yang pertama psikologi, kemudian yang kedua adalah pendidikan dokter, kemudian ilmu komunikasi, kemudian arsitektur, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian ilmu gizi, kemudian ilmu hukum, kemudian desain komunikasi visual. Itu adalah menjadi jurusan-jurusan yang paling diminati. Kalau begitu, profesi yang paling diminati apa? Profesi yang paling diminati, yang pertama arsitek, kemudian yang kedua pengusaha. Pengusaha di dalamnya termasuk vlogger gitu kali ya, influencer gitu kali ya. Lalu dokter, kemudian diplomat, kemudian psikolog. Psikologi kato terus, so Anda nggak masalah. Anda harus percaya diri dan membekali diri dengan hal ini. Baru kemudian desainer, baru kemudian pengacara. Ini sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana yang nomor pertama itu adalah dokter, kemudian pengacara. Sekarang tidak. Itu generasi Z. So, area-area di bidang psikologi, industri organisasi ini juga berkaitan dengan minat-minat generasi Z saat ini berdasarkan penelitian loh ya. Bukan hoax dan bukan katanya. Lalu setelah mengarah ke area-area ini, apa Bu kemudian yang saya tentukan bidang kerjanya? Ini juga saya ambil dari materinya panitia untuk pembekalan. Ya banyak kemudian. Anda boleh ambil dari sisi ergonominya. Kemarin ketika Bu Enda ngajar mata kuliah ergonomi, itu ada pertanyaan menarik. Kalau begitu pentingnya ergonomi, Bu, kasihan dong Bu, manol-manol di pasar, buruh angkut di stasiun, buruh angkut di terminal, mereka nggak ngerti cara ngangkut-ngangkut yang benar. Nah, kemudian Bu Enda bilang, itu bisa Anda jadikan sebagai ladang PKL maupun pengabdian masyarakat, diedukasi mereka tentang bagaimana mengangkut yang benar, dibenarkan secara ergonomi. Karena sistem skeletonnya akan berkaitan, gitu kan?
supaya tidak mengalami cedera muskuloskeletal, supaya tidak mengalami hewes itu nanti berubah jadi mata kuliah ergonomi. Itu bisa masuk. Kemudian bisa juga tentang Bu Enda punya mahasiswa bimbingan yang sudah 2 kali terpapar COVID-19. 2 kali terpapar. Dan alhamdulillah dia survivor, selamat sampai sekarang. Ini juga penguatan mentalnya seperti apa. Kalau dari sisi psikologinya bagaimana, sisi PIO-nya bagaimana Anda bisa memotivasi berdasarkan teori motivasi yang bukan Maslow, tapi yang lainnya. Herzberg itu bisa digunakan untuk memotivasi mereka yang terdampak COVID, teori motivasi dari Herzberg. Kemudian leadership juga bisa, and so on, ini ada banyak sekali tawaran. Tinggal bagaimana tadi Anda membuat need analysis-nya, kemudian mengerucut sampai langkah yang ke-7, kemudian mengerucut pada area-area ini, dan akhirnya Anda mengambil keputusan, Anda klaritikan, Anda decision making tentang what's your program. Bu Enda, mohon maaf untuk waktunya mungkin kurang 5 menit, Bu ya. Ya. Terakhir pesan sponsor nih, mahasiswa psikologi harus bisa branding personal Anda. Ya. Branding itu adalah berkaitan dengan apa yang digosipin orang lain tentang Anda. Bu Enda digosipin dosen yang killer, ya itu saya branding demikian memang. Itu emang branding saya. So what? Itu yang Anda tangkap dan itu match dengan yang saya inginkan. Nah, itu namanya kita branding diri kita. Dan proses ini berjalan secara otomatis. Baik sadar, tidak sadar, direncanakan atau tidak. Langkah-langkah membranding bagaimana? Yang pertama, Anda harus melihat, kemudian Anda harus menyentuhnya, Anda harus mengenali dong diri Anda, kemudian itu jadikan sesuatu yang menjadi hal yang berbeda dengan yang lain. Kemudian simpan itu, sayangi itu, nikahi itu, gitu ya. Hold it. Kemudian hear it. Apa sih yang didengar oleh orang luar? Sama seperti itu, merek minuman, apapun makanannya, minumnya, hewes-hewes. Itu brandingnya luar biasa. Kalau Anda melihat warna merah dalam botol, Anda pasti sudah bilang, oh itu merek hewes, Bu. Dan kalau warnanya biru, Anda akan bilang itu merek hewes. Apapun mereknya air mineral itu selalu Anda bilang hewes, kan gitu. Anda tidak akan menyebutkan, oh itu mesti yang dibilang perlu aqua, kan? Nggak ada perlu apa Cleo, perlu apa yang lain-lain. Itu namanya nge-branding. Anda juga harus bisa dong mensenses diri Anda, kemudian membranding diri Anda sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Malang yang integrated dengan Islam, dengan ini, dan seterusnya. Kemudian watch it, lihat hasilnya. Caranya gimana? Nih, Anda harus mendeliver diri Anda lebih dari apa yang mereka harapkan. Ridho itu kan membuat orang lain puas, itu namanya ridho. Jadi kalau Allah ridho, berarti Allah puas dengan apa yang kita lakukan. Ridho itu konsep Islam, konsep psikologi IO-nya kepuasan. Kemudian Anda harus bisa mengorek sisi emosional dari orang tersebut supaya bisa hold it, touch it, dan watch it dengan Anda, gitu ya. Kemudian setelah itu Anda harus sering muncul. Jadi meskipun PKL-nya virtual, ya harus sering muncul supaya ada awareness tentang diri Anda. Coba lihat di IG Anda, kalau Anda sering muncul, semakin banyak viewers, semakin banyak ini, Anda akan nge-branding diri Anda. Tadi Pak Lubab menyebutkan pasangan tertentu gitu ya, karena dia memang nge-branding dirinya begitu dan sering muncul, kontennya banyak, maka memunculkan awareness, kesadaran pada orang lain. Iklan di televisi juga begitu, awareness. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan Bu Enda mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak. Waalaikumsalam.